Husain di Karbala, putra Umur Bani, lalu membela Husain, putra Al-Mustafa, Husain di Karbala. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Suima fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-maqtulin al-masmumin Falanatullahi ala a'daihim a'da'illah ila yaumil liqa'illah. Masyarul mu'minin mu'minat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata ucapan mukadimah, terlebih dahulu Al-Fakir memohon ribuan maaf jika apa yang akan disampaikan itu ada kesalahan, khususnya dari sudut bahasa. Yang keduanya, ada orang-orang yang lebih afdal dan lebih layak untuk berbicara pada hari ini. Tapi memandangkan arahan dari Ustaz Miftah, maka ana patuh dengan arahan beliau, mengambil keberkahan dari wujud beliau untuk berbicara pada siang hari ini. Seluruh kita merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Di sini Al-Fakir ingin berkongsi sebuah hadis yang semua kita telah ketahui. Kalam dari maksumin. Likulli syai'in asas wa asasu Islam hubbuna ahlul bait. Setiap sesuatu itu memiliki fondasinya. Dan fondasi Islam adalah kecintaan kepada kami Ahlul Bait alaihim afdalus salam wa tahiyat. Kehadiran kita di bumi suci Karbala ini adalah merealisasikan atau menjelmakan kecintaan ini, yang kita sebutkan sebagai asas kepada Islam. Setiap sesuatu ada asasnya, dan asas kepada Islam adalah kecintaan kepada kami Ahlul Bait. Kita di dalam kita menyebut Islam, kita menyebut kecintaan kepada Ahlul Bait. Ringkasan dari Islam keseluruhannya itu terdapat di dalam solat. Ringkasan terhadap Ahlul Bait dan wilayah Ahlul Bait terdapat di dalam Arba'in Imam Husain alaihi afdalu salawat. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Amirul Mukminin, kepada Fatimah Zahra, kepada Imam Hasan dan seluruh para maksumin, dan tanda kita sebagai penanti zuhur sahibul asri wal zaman ajalallahu ta'ala farjahu syarif hadir pada hari Arba'in Imam Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait puncaknya adalah Arba'in Husaini. Cinta memiliki makam. Ada kalanya kita mencintai sesuatu kerana kita, untuk kepentingan kita. Kita mencintai dunia kerana kita merasakan dunia ini berguna untuk kita. Ada kala kita mencintai Nabi Ar-Rasul kerana kita inginkan syafaat Ar-Rasul. Ada kalanya kita mencintai para maksumin kerana kita menganggap bahawa mereka adalah penyelamat kita.
Ini adalah cinta dengan syarat. Kita mencintai, kita mengharapkan sesuatu sebagai imbalan untuk kepentingan kita. Walaupun apabila dinisbahkan kepada Rasul, kepada para maksumin, tidak ada masalah. Kita mencintai mereka, dalam waktu yang sama kita mengharapkan sesuatu dari mereka. Tetapi makam yang lebih tinggi dari mencintai sesuatu untuk kita adalah mencintai kerana yang dicintai itu sendiri. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini yang kita saksikan. Jutaan manusia yang bergerak menuju kepada cinta kerana yang dicintai. Menuju kepada Husain kerana Imam Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat. Kita tahu tidak sedikit riwayat yang membicarakan tentang fadilat dan ganjaran untuk mereka-mereka yang menziarahi Imam Husain alaihi salam. Tetapi kita yakin bahawa kita semua hadir di Arba'in ini dengan segala kesusahan, masyakah, kesulitan sepanjang perjalanan ketika kita mempersiapkan diri kita untuk datang, bukan kerana kita mengharapkan apa juga ganjaran, tetapi kerana kecintaan kita kepada Aba Abdullah Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahlul Bait adalah karim. Kita memberikan sedikit, mereka memberikan seluruhnya untuk kita. Dan karamah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta cinta kita kepada Imam Husain alaihi salam juga adalah anugerah Allah kepada kita. Tidak ada apa pun di dalam dunia ini tanpa bersamanya anugerah Allah. Hatta cinta seorang ibu kepada anaknya, itu juga adalah rahmat dan anugerah Allah. Sebuah kisah yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salam wa tahiyat pada satu waktu sedang mendaki bukit, dia melihat seorang ibu menggendong anaknya dengan susah payah mendaki bukit juga. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana kira-kiranya kalau engkau menarik rasa cinta seorang ibu dari anaknya? Kerana ibu ini dengan susah payah mendaki bukit, menggendong anak dan sebagainya." Lalu waktu itu juga permintaan Nabi Musa ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ibu ini tadi meletakkan anaknya, lalu terus dengan pendakiannya. Anak yang kecil meraung, menangis tanpa dihiraukan oleh sang ibu. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Allah, cukup. Aku yakin dengan rahmatmu dan anugerahmu." Lalu Allah kembalikan rasa cinta ibu kepada anak. Si ibu tadi mula sedar, kembali berlari mengejar anaknya, merangkul anaknya, mencium anaknya, lalu meneruskan perjalanan sambil menggendong anaknya. Begitu juga cinta kita kepada Imam Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat. Cinta ini Allah telah letakkan di dalam diri kita. Cinta yang kita mahukan adalah cinta yang kita tidak harapkan apa pun dari Imam Husain, kecuali diterima cinta kita oleh Imam Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat.
Dan lebih tinggi dari itu, kita mengucapkan terima kasih kepada Imam Hussein alaihi salam kerana menerima kita sebagai tetamunya pada hari ini. Ya Hussein, ya Hussein. Dan lebih dari itu, setelah arba'in, kita adalah orang yang baru, bukan sebagaimana kita sebelum arba'in. Kita perlu setia dengan cinta ini. Kita harus berpegang kepada cinta ini. Jangan kita lepaskan. Jangan buat amalan-amalan yang boleh membakar cinta kita kepada Aba Bilal Hussein alaihi salam. Muslim bin Aus saja, saat-saat akhir dari hidupnya, ketika hari Ashura, dipeluk oleh Habib bin Mazahir. Imam Hussein berdiri menyaksikan. Habib bin Mazahir berkata kepada Muslim bin Aus saja, "Wahai saudaraku, apakah ada pesan-pesan yang ingin engkau sampaikan saat-saat akhir ini?" Muslim bin Aus saja mengangkat tangannya menunjuk ke arah Imam Hussein alaihi salam. "Ya Habib, pesanku, jaga Hussein alaihi salam, jaga Hussein." Ini pesan Habib bin Mazhar. Ini adalah wafa, ini adalah kesetiaan kepada cinta. Nyawa terakhir pun tetap memikirkan yang ia cintai. Arba'in adalah anugerah Allah kepada kita, dan anugerah Allah bersamanya tanggungjawab. Setiap seorang dari kita adalah para penerus Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Setiap seorang dari kita adalah suara Zainab menyampaikan pesan Al-Husain alaihi afdalus salam wa tahiyat. Dan mudah-mudahan pulangnya kita nanti di tempat kita masing-masing, selain daripada kita berkumpul bersama para pecinta, dari mana saja mereka berada, dari mana saja mereka datang, kita berkumpul dengan satu cinta. Ikatan silaturahmi antara para pecinta semakin kuat, dan misi cinta kita, misi cinta yang datang dari Hussein alaihi salam akan kita sebarkan di mana saja kita berada, insya-Allah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada para guru kita, habaib, asatidz, para kiai, ibu dan bapak semua. Allah Ta'ala telah karuniakan pada kita karunia teramat berharga untuk bisa hadir pada hari Arba'in ini di pusara Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Telah berlalu beratus-ratus hari, bahkan beribu hari kita ingin berada di tempat ini. Telah berlalu ziarah-ziarah kita dari kejauhan, ziarah yang kita sampaikan dengan penuh kerinduan dari tempat yang jauh. Dan Imam alaihi salatu wassalam sekarang perkenankan kita untuk berada dekat dengan beliau. Telah kita hadiri majelis-majelis Asyura di tanah air kita sendiri. Telah kita sampaikan ungkap bela sungkawa dan takziah kita bil khusus pada Imam zaman najarallahu taala farajahu syarif. Marilah kita hadirkan sepenggal dari ziarah kita di tanah air itu di sini, dari majelis-majelis di rumah kita, dari majelis-majelis
yang kita hadirkan, baik dalam keleluasaan maupun dalam kecemasan, dalam was-was dan lain sebagainya. Kita hadirkan sepenggal majelis itu untuk Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa'ajil farjah. Di atas pohon kurma di perkebunan Bani Quraidah pada tahun pertama Hijriyah, seorang budak yang tinggi besar sedang berada di atas pohon kurma. Namanya Ruzbah, bukan penduduk asli Yasrib. Ia berasal jauh dari Isfahan. Ia menempuh perjalanan jauh secara jasmaniyah dan ruhaniyah. Ia tinggalkan keluarganya yang kaya dan berkedudukan tinggi. Ia tinggalkan posisinya sebagai pemelihara api suci dalam agama Majusi. Ia berjalan ribuan mil untuk mencari pembawa kebenaran. Akhirnya seorang pendeta Nasrani mengabarkan kepadanya akan kedatangan Nabi pembawa kasih di kota Yasrib. Di kota itulah dia sekarang. Ia jatuhkan dirinya sebagai budak hanya untuk menunggu kedatangan kekasih Tuhan. Tiba-tiba ia mendengar majikannya berbicara kepada teman-temannya. Telah sampai di Kuba Muhammad. Telah sampai di Kuba Muhammad. Muhammad, itulah nama Nabi yang ia tunggu. Muhammad, itulah manusia yang ia rindukan selama ini. Itulah ujung perjalanannya. Tubuh Ruzbah bergetar. Hampir-hampir ia jatuhkan dirinya dari atas pohon kurma. Sore hari usai kerja, ia siapkan satu kantung kurma. 2 mil jaraknya antara Yasrib dan Kuba. Langkah-langkahnya yang besar menempuh 2 mil itu dengan cepat. Makin dekat ke Kuba, makin berguncang dadanya. Muhammad, Muhammad, berulang-ulang ia ucapkan. Dan ketika tiba di hadapannya dengan suara yang bergetar, orang tinggi besar ini hampir-hampir menghempaskan dirinya untuk berkata, "Aku mendengar orang saleh ditemani oleh orang-orang asing. Ini ada beberapa butir kurma. Aku serahkan kepadamu sebagai sedekah." Nabi SAW membagikannya kepada para sahabatnya. Ia tidak makan satu butir pun. Dalam hatinya Ruzbah membatin, ini tanda yang pertama. Keesokan harinya ia datang lagi dengan sekantung kurma lagi. Ia bergegas menemui Nabi yang sedang memasuki kota Madinah. Ini hadiah untukmu. Nabi SAW mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia bagikan kepada para sahabatnya dan ia ikut makan sebagiannya. Ini tanda yang kedua, bisik Ruzbah dalam hatinya. Dan ketika Nabi SAW berdiri untuk mensalatkan jenazah, Ruzbah lari ke belakangnya. Seakan-akan Nabi tahu apa yang dicari Ruzbah. Nabi lepaskan serban yang menutupi punggungnya. Dan Ruzbah melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya. Ruzbah meloncat, menciumi bahu itu, dan terus-menerus menangis. Ia lepaskan kerinduannya kepada Rasulullah dengan membasahi tubuhnya yang mulia dengan air matanya. Berceritalah ia tentang langkah kakinya yang panjang, tentang perjalanan pencariannya, tentang kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Rasulullah SAW, Ruzbah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi memeluknya dan Nabi memberinya nama baru, Salman. Salman bukan orang asing pertama yang menciumi Rasulullah SAW untuk mengungkapkan kecintaannya. Kecintaan yang akan memberinya kekuatan untuk menempuh perjalanan panjang mencari kebenaran. Kali ini kita berada di kebun Utbah dan Syaibah, kedua-duanya anak Rabi'ah. Seorang budak asing berasal dari Mosul, Irak, melihat seorang lelaki dengan budaknya dilempari batu. Keduanya berlindung pada kebun tuannya. Nafasnya terengah-engah. Budaknya dengan setia menahan hujan batu itu dengan tubuh dan kedua tangannya. Pada akhirnya hujan batu itu berhenti. Mereka beristirahat tidak jauh dari tempatnya berdiri. Bersama tuan-tuannya, budak itu disentakkan dengan doa yang sangat indah dalam iringan isakan tangisan. Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahan kekuatanku.
kerendahanku di mata orang banyak. Wahai Ia yang paling pengasih dari semua yang mengasihi, wahai pelindung orang-orang yang tertindas, Engkaulah Tuhanku. Kemanakah Engkau akan menyerahkan aku? Kepada saudara jauh yang menghinakan aku, atau pada musuh yang menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Ampunanmu, duhai Tuhanku, lebih luas bagiku. Aku berlindung demi cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan memperbaiki urusan dunia dan hari kemudian dari turunnya murka-Mu dan terbukanya marah-Mu. Kecamlah aku, wahai Tuhanku, sesuka-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena-Mu. Doa itu menyentuh hati kedua tuan dan budaknya. Ambil setandan anggur dan berikan kepadanya. Suruh ia memakannya, perintah tuannya. Adas, nama budak itu, beragama Nasrani. Ia serahkan makanan itu kepada laki yang berdoa. Setelah mengucapkan terima kasih, ia mengambil sebutir anggur dan mengucapkan Bismillah. Adas terkejut. Aku tidak pernah mendengar kalimat itu diucapkan oleh penduduk negeri ini. Melihat Adas terkejut, laki-laki itu bertanya, dari negeri manakah kamu? Adas menjawab, aku berasal dari Nainawa, di tepi sungai Dajlah di Irak, berhadapan dengan Mosul. Lelaki itu melanjutkan, itu negeri saudaraku yang saleh, Yunus bin Matta. Apa yang kau ketahui tentang Yunus? Laki-laki itu tersenyum. Ia membacakan kisah Yunus seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat. Ia berkata, Yunus itu nabi dan aku juga nabi. Tersungkurlah Adas. Ia ciumi kepala baginda Nabi SAW, kedua tangannya dan kedua kakinya. Ia ucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi memeluknya erat. Di bibirnya tersungging senyuman yang suci. Ya Rasulullah, inilah kami sekarang ini yang sangat ingin berharap kebahagiaan seperti Salman, yang ingin beroleh keberkahan seperti Adas. Telah kami tinggalkan keluarga kami, telah kami langkahkan kaki-kaki kami, telah lama kerinduan kami, telah lama pencarian kami. Ya Rasulullah, masihkah mungkin kami mencium khatamun nubuwah? Ya Rasulullah, apa yang hendak kami persembahkan kepadamu? Ya Rasulullah, kemudian kami lihat sejarah. Adas berikan setandan anggur kepadamu. Engkau perkenankan ia mencium kepalamu. Setelah ia melihat engkau dihujani batu dan disakiti. Ya Rasulullah, lalu kami melihat sejarah. Hujan batu itu ternyata bagian tidak terpisahkan dari dirimu dan keluargamu. Ahlul baitmu bagian tak terpisahkan dari dirimu. Mereka juga ya Rasulullah tidak henti dianiaya dan disakiti. Ya Rasulullah, bahkan untuk mengenang deritamu setiap saat saja kami tidak mampu. Ampuni kami yang hanya mengenangmu pada saat-saat seperti ini, yang hanya menangisi keluargamu pada saat-saat seperti ini. Hari ini ya Rasulullah, kami beranikan berziarah kepadamu di Arba'in, di dekat pusara. Kekasihmu ya Rasulullah menyampaikan duka cita dan cinta kami. 40 hari berlalu sudah sejak peristiwa tak tertahankan raga itu. Maafkan kami ya Rasulullah bila tak mampu mempertahankan air mata duka, tidak mampu mempertahankan tangisan kami, tidak seperti As-Sajjad Zainul Abidin Ali. Sejak kepergian Al-Husain, As-Sajjad tidak henti berduka dan menangis. Baka Ali ibnul Husain 20 sanah ma wudi'a baina yadayhi ta'amun illa baka. Ali ibnul Husain menangis untuk ayahnya 20 tahun lamanya. Tidaklah makanan dihidangkan di hadapannya kecuali ia akan menangis mengingatnya. Tidaklah minuman ditawarkan kepadanya kecuali ia akan menangis karenanya. 20 tahun lamanya. Ya Rasulullah, As-Sajjad bukanlah yang pertama. Ketika Amirul Mukminin alaihissalam bersama para sahabatnya sampai di Karbala, ia berhenti. Butiran-butiran air suci menggenang di pelupuk matanya. Ia mengitari padang pasir yang gersang itu. Berulang kali ia turun dan berhenti, wajahnya penuh duka. Tidak henti-henti ia berkata, di sini nanti kuda-kuda itu ditambatkan. Di sini nanti tubuh-tubuh itu berjatuhan. Di sini api akan membakar tenda peristirahatan.
Lalu ia mengambil segenggam tanah dan berkata, bahagialah engkau tanah, di atasmu kelak darah suci tertumpah. Lalu Ali mengusapkan tanah Karbala ke wajahnya. Dan Ali Amirul Mukminin bukanlah yang pertama. Bukankah dahulu engkau ya Rasulullah berjalan bersama para sahabatmu mengitari Madinah, lalu kau lihat seorang anak kecil sedang bermain, kau panggil ia, kau sapa anak kecil itu, kau angkat ia ke pangkuanmu, kau ciumi ia tepat di antara kedua matanya. Ah, bahagianya anak kecil itu, engkau limpahkan kepadanya kasih dan sayangmu. Seorang sahabat bertanya kepadamu, ya Rasulullah, mengapa kau istimewakan dia? Mengapa kau istimewakan anak kecil itu? Ya Rasulullah, engkau berkata lembut, aku pernah melihatnya bermain dengan Husainku sayang. Lalu ia bersihkan debu yang melekat di telapak kaki Al-Husain. Ia usapkan debu itu ke wajahnya. Tidak lama Jibril datang kepadaku mengabarkan, anak ini nanti akan menjadi penolong Husainku di Karbala. Aku mencintainya karena kecintaannya kepada Husainku sayang. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk berkata, kami juga para pecinta Husainmu. Kami akan usapkan bekas pijakan Husainmu di atas kepala kami, pada wajah kami, pada kedua tangan kami. Ketika sujud merebahkan diri di hadapan kebesaran Tuhan, kami letakkan dahi kami di atas tanah Husainmu sayang. Jika kelak berpulang ke haribaan, tanah Karbala akan diusapkan di pipi kami, menyertai kami di pembaringan. Ya Rasulullah, kami pun mencintai Husainmu sayang. Ya Rasulullah, izinkan kami menyampaikan salam pada Abi Abdillahil Husain. Assalamualaikum ya Maulana ya Aba Abdillah, sallallahu alaik adada ma fi ilmillah, labbaik labbaik da'i Allah, labbaik in kana lam yujibka badani inda istighasatik wa lisani inda istinsarik faqad ajabaka qalbi wa sam'i wa basari subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya Rasulullah, kami bukan Salmanmu, bukan Adasmu, tapi kami punya tekad dan cinta seperti mereka. Ya Rasulullah, kami mencintai Husainmu sayang, dan kami bukanlah yang pertama. Kami bukanlah yang pertama menangisinya. Bagaimana kami tidak menangis untuk Husainmu ketika Al-Hasan alaihissalam terbaring tanpa daya dan racun sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Husainmu duduk di sampingnya, ia menangis. Husainmu menangis ya Rasulullah. Melihat Husainmu menangis, Al-Hasan bertanya lembut, mengapa engkau menangis saudaraku? Al-Husain berkata, bagaimana mungkin aku tidak menangis padahal saudaraku diracun dan disakiti? Al-Hasan menjawab, walaupun aku mereka racun, tapi kini apapun yang kuinginkan aku dapatkan. Keluarga aku berkumpul bersamaku. Bila aku kehausan, mereka memberikan aku minuman. Tapi ya Aba Abdillah, la yaumin kayaumika ya Aba Abdillah, tiada hari seperti harimu ya Aba Abdillah. Berkumpul di sekitarmu nanti 30.000 orang yang mengaku umat kakekmu. Mereka bersekutu untuk membunuhmu dan menumpahkan darahmu. Air pun ditahan darimu. Tiada hari seperti harimu ya Aba Abdillah. Tidak akan pernah ada hari seperti hari Aba Abdillah. Zainab, saudari tersayang, mempersembahkan kedua putranya untuk gugur di medan juang. Ketika keduanya syahid, Al-Husain menggendongnya, membawanya ke depan tenda, meletakkan kedua jasad itu perlahan. Semua perempuan menjerit, mereka menangis. Tapi Zainab tidak terlihat ada di tengah-tengah mereka. Ketika seorang bertanya kepadanya, Maulati, junjunganku, mengapa tak kau jemput jasad putramu? Zainab berkata, aku tidak ingin Husain melihatku berduka. Aku tidak ingin Husain melihatku menangis. Ya Aba Abdillah, tiada hari seperti harimu. Ya Rasulullah, memang tak akan pernah ada hari seperti hari Husainmu sayang. Betapa tidak ya Rasulullah,
ketika dahulu detik-detik terakhir dadamu terasa berat, matamu menutup lambat. Aku tidak ingin mengingat saat-saat penuh duka itu. Dahulu ketika sudah dekat waktu perjumpaan dengan Tuhanmu, dadamu berat dan mata menutup lambat. Kemudian didatangkan di hadapanmu Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra yang sangat kau sayangi. Dan matamu terbuka lebar, senyum kebahagiaan tersungging di wajahmu yang suci. Wajah Al-Hasan dan Al-Husain kau saksikan terakhir kali. Tapi tiada hari seperti hari Al-Husain. Pada saat terakhirnya menutup mata, yang ia saksikan muka si Durjana. Dadanya pun terasa berat karena dia duduk di atas tubuh yang suci untuk bersiap menebas kepalanya. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah. Setelah Al-Husain berjuang, setelah ia gugur bersimbah darah, anak-anak Bani Hashim tertawan, perempuannya terbelenggu. Bila para syuhada yang gugur di Karbala beroleh salam dan doa dari Sayyidus Syuhada, tubuh mereka yang tersungkur dibawa Al-Husain ke tenda peristirahatan. Tapi siapa yang mengangkat jasad suci Al-Husain setelah ruh sucinya terbang ke langit tinggi? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami harus menjawab kalau kelak engkau bertanya? Setiap kali ada orang yang meninggal di antara kami antarkan mereka dengan penuh perkhidmatan. Kami mandikan, kami kafani, kami salatkan, kami antarkan mereka ke kuburan. Bagaimana dahulu Husainmu sayang ya Rasulullah. Ahlul baitmu diarak memasuki kota Kufah. Di sana sudah menyambut Ibnu Ziyad. Penduduk Kufah mencemooh mereka. Padahal karena undangan mereka Al-Husain membelah Sahara menemui mereka. Melihat As-Sajjad datang, Ibnu Ziyad berdiri menantang, siapakah kamu? As-Sajjad menjawab, Ana Ali ibn Husain. Akulah Ali putra Al-Husain. Bukankah Ali putra Al-Husain sudah terbunuh? As-Sajjad menjawab, itu saudaraku. Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah, keluargamu dipermalukan, dijadikan bahan hujatan dan cemoohan. Sebagian di antara mereka tetap berdiri menjaga izzah keluargamu yang suci. Kelak, sepulang sebagian mereka ke Madinah, Sayyidat Rubab, istri Husainmu sayang, sering terlihat berdiri di bawah terik matahari Madinah. Berlama-lama, ia menangis terisak-isak. Seseorang datang kepadanya dan berkata, Maulati, junjunganku, kemarilah. Jangan berlama-lama di bawah panas matahari. Duduklah di bawah teduh pohon kurma ini. Rubab menolak, tangisannya makin menjadi. Ia berkata, bagaimana mungkin aku duduk tenang di bawah teduh pohon kurma, sedang tubuh Sayyidus Syuhada terpanggang di atas panas pasir Karbala, dibakar terik sinar sang surya 3 hari lamanya, tanpa kafan, tanpa pelindung. Bagaimana mungkin aku akan berlindung di bawah teduh pohon kurma? Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah. Itulah yang terjadi setelah Asyura. 3 hari keluargamu yang suci dipermalukan di istana di Kufah. Dan datanglah sebuah titah, antarkan mereka ke istana Bani Umayyah. Berita duka cita bagi keluarga Al-Husain yang tersisa, tapi juga berita gembira bagi mereka. Betapa tidak, dalam perjalanan menuju Syam, mereka singgah di Karbala. Sekali lagi berhadapan dengan padang penuh derita, dengan kenangan yang menyimpan jutaan duka. Tapi kini mereka punya kesempatan untuk mengebumikan jasad Husainmu sayang. Setelah 3 hari dibiarkan tanpa kafan, Ali ibn Husain menggendong tubuh mulia itu. Ya Imam, ya Sajjad, betapa berat derita yang kau pikul. Pantaslah kau menangis 20 tahun lamanya. As-Sajjad menggali tanah dengan tangan beliau sendiri. Keluarga yang tersisa tak kuasa menahan duka. Mereka menangis, mengalunkan munajat cinta, doa kerinduan, doa kehilangan. Tapi di dalam pusara, As-Sajjad terpekur begitu lama. Apa yang menahannya begitu lama? Ya Rasulullah, ya Nabi ya Rahmah, kelak para imam dari keluargamu mengajarkan pada kami bagaimana caranya mengantarkan jenazah ke pekuburan. Begitu penuh dengan penghormatan, takzim, khidmat dan memuliakan. Bila ada jenazah dibaringkan di liang lahat, hadapkan wajahnya ke arah kiblat.
Buka sedikit kain kafannya, sentuhkan pipinya yang satu ke tanah dan cium pipinya yang lain. Kemudian balurkan tanah di atasnya dengan penuh kelembutan. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rahmah, pantaslah as-sajjad berlama-lama di bawah sana, di pusara Sayyidus Syuhada. Bagaimana ia harus memberikan penghormatan yang terakhir? Wajah yang mana yang harus ia hadapkan ke Baitullah? Pipi yang mana yang harus ia sentuhkan ke atas tanah? Kepala yang mana yang harus dengan lembut ia baringkan? Kepala mana yang harus ia cium penuh keharuan? Ya Rasulullah, kepala itu terhunus di atas tombak yang terpanjang. Salam bagimu ya Aba Abdillah. Seorang tentara memeriksa as-sajjad, seakan ingin memaksanya untuk cepat-cepat naik ke atas. Khalifah tidak bisa menunggu, pikirnya. Tapi tiba-tiba ia tertegun. Ia tidak sanggup berkata sepatah kata pun. Di bawah sana, di dalam lahat yang mendekap tubuh suci Sayyidus Syuhada, ada as-sajjad bergelimang tangis dan doa. Ia berikan penghormatan yang terakhir, pelan-pelan dengan penuh perkhidmatan. Ali ibn al-Husain as-sajjad menciumi lingkar leher al-Husain. Leher itu ya Nabi Allah yang sering kau cium. Leher itu ya Rasulullah yang sangat engkau kenal. As-sajjad menciumi leher bersimbah darah itu sedikit demi sedikit, sekecup demi sekecup, melingkar dari satu titik bertemu dengan titik yang lainnya. Pantaslah ia berlama-lama di bawah sana. Ya Rasulullah, begitulah as-sajjad dan ahlul baitmu yang tersisa menyampaikan salam perpisahan dengan jasad suci Sayyidus Syuhada. Maka mereka pun membelah malam, menjelajah Sahara tak berbintang. Kaki mereka lembab dan menghitam, tubuh mereka kurus dan kesakitan, punggung mereka melengkung karena belenggu dan lecutan. Setelah ratusan kilometer sampai beberapa tempat peristirahatan, tibalah mereka di Syam. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rahmah, pastilah engkau ingat dahulu ketika engkau melalui gang-gang yang sempit dan kecil di Makkah, seorang kafir kerap melempari kepalamu dengan sampah. Dari atas rumah ia taburkan debu-debu tanah. Engkau tidak marah kepadanya ya Rasulullah. Engkau pulang ke rumah, di sana sudah menunggu Ummu Abiha dengan sentuhan penuh keibuan. Ia bersihkan debu-debu itu, ia usap kotoran di wajahmu, ia bersihkan luka di punggungmu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak menangis untuk Al-Husain dan Ahlul Baitmu ketika mereka melangkah memasuki jalanan kota Damaskus, tertawan dan teraniaya. Dari atas rumah, penduduk melempari mereka dengan sampah. Debu dan tanah ditaburkan di atas mereka. Sebagian melempari mereka dengan kayu dan batu. Cemoohan tak berhenti diteriakkan. Seorang menaburkan bubuk api di atas kepala as-sajjad, dan tangan as-sajjad yang terbelenggu tidak mampu menepisnya. Ya Rasulullah, api itu membakar janggut as-sajjad yang mulia, naik ke atas dan membakar sebagian dari serbannya. Pada akhirnya api itu sampai di kepalanya. Tidak ada yang memadamkannya ya Rasulullah. Tidak ada Ummu Abiha di sana. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kami tidak punya kegigihan seperti Salman. Kami tidak punya ketulusan seperti Adas. Kami tidak punya kemampuan untuk melangkahkan kaki kami. Kami hanya punya kecintaan pada Husainmu sayang. Kami hanya punya cinta pada Husainmu sayang. Ya Allah, inilah doa kami. Terangi jiwa kami dengan cahaya Muhammadi. Lembutkan hati kami dengan sinar Fatimi. Tanamkan dalam dada kami keberanian Haidari. Anugerahkan pada kami kesabaran Hasan dalam mujtaba. Dan karuniakan pada kami kesempatan untuk mengakhiri hidup kami dengan teladan Husaini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu qalibun wal aqibatu lil muttaqin. Seterusnya kita akan mengadakan majlis maktam ataupun syair, akan disampaikan wakil setiap kumpulan. InsyaAllah kita akan mulakan dengan kumpulan daripada Indonesia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiya al-lailu wan nahar. Atarju ummatun qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah umat yang telah membunuh Al-Husain berharap mendapat syafaat datuknya kelak di hari hisab? Kalla wa thumma kalla. Ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain. Hamparan pasir Karbala memerah darah syuhada, keluhkan duka tiada daya memeluk luka tubuh Husaina tersiram darah. Abu Abdillah bermandikan darah Abu Abdillah. Beri hati Fatimah mengharap Husain lepas derita. Putra Nabi yang mulia disiksa didera sang pendurjana. Ratusan pedang mengoyak tubuhnya. Karbala memerah karena darahnya. Ya mazlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya mazlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya mazlum ya maktul ya syahid ya Husain. Saksikanlah kepala suci putra sang wasi, wajah yang berparas Nabi sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan ayat surat Al-Kahfi. Inilah kepala putra sang Nabi. Allahi Maula Rabbi, jadikan kami pecinta Ali. Salam bagimu ya Husain, Ishfa' lana ya Husain, Ishfa' lana ya Husain. Ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya mazlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya mazlum ya maktul ya syahid ya Husain, ya mazlum ya maktul ya syahid.
Ashura. Karbala duka, Karbala, bawalah kami dalam duka. Bersama Zainab, bersama Sukaina, meratapi Hussein putra Fatimah. Tubuh penuh luka tanpa kepala. Putra tersayang Nabi kini terbaring seorang diri. Duka Nabi yang membumi, malaikat menangis tiada henti. Alam pun kini seakan mati, meratapi putramu ya Zahra. Ya Mazlum, ya Maktul, ya Syahid, ya Hussein. 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 Ana Zainab puteri Al-Murtada, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab puteri Az-Zahra, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab ya Syekh. Ana Zainab bibinya Ali Akbar, yang wajah bagaikan Rasulullah. Ana Zainab bibinya Ali Akbar, pemuda pahlawan Karbala. Ya Ali Akbar, Ya Ali Akbar, Ya Ali Akbar, Ya Ali Akbar, Ya Ali Akbar. Wajah mirip Rasulullah, ditetak dihunjam kepalanya. Ya Ali Akbar, wajah mirip Rasulullah, rasuk menubus lehernya. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku, Ya Ali Akbar ya Syiah. Ana Zainab puteri Al-Murtada, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab puteri Az-Zahra, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab ya Syiah. Ana Zainab ya Zaka Al-Abbas, pembawa bendera Al-Husain. Ana Zainab ya Zaka Al-Abbas, pembawa bendera Al-Husain. Ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil,
hatinya, hancur hatinya, hancur hatinya. Ana Zainab ya Syiah, Ana Zainab puteri Al-Murtada, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab puteri Az-Zahra, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab ya Syiah. Ana Zainab ya Zahra, lihatlah bencana menimpa keluargamu. Ana Zainab ya Zahra, dengarlah tangisan syahdu wanitamu. Oh ya Zahra, oh ya Zahra, oh ya Zahra, oh ya Zahra. Karbala memerah terbakar, badan suci diinjak, dicincang, kepala dihentak, dipenggal, putus sudah kepala Al-Husainku. Oh abangku, oh maulaku, oh cahaya, oh Husainku ya Syiah. Ana Zainab puteri Al-Murtada, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab puteri Az-Zahra, kesayangan syahidul syuhada. Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab, Ana Zainab ya Syiah. محمد وآل محمد. أنا المظلوم، أنا العطشان، مظلوم، أنا المظلوم، أنا العطشان، أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا الأريان، أنا المظلوم، أنا العطشان، أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم
خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد. السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصي. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي. السلام عليك أيها الصديق الأكبر. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. روحي حسين روحي حسين روحي فداك يا حسين. وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.